Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri tentang pelet. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Anggi baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Ya, hari ini Anggi lembur, bahkan hampir setiap hari. Tujuannya adalah agar penghasilannya lumayan besar dan bisa mencukupi kebutuhan anaknya yang kini berumur 5 tahun dan sudah sekolah TK. Perempuan berusia 24 tahun itu terlihat beberapa kali memijit pundak, tangan, dan juga kakinya. Lalu Anggi melihat langit-langit pabrik tempatnya bekerja dengan tatapan nestapa. Beberapa kali ia menghela nafas dengan berat. "Kenapa, Ki?" tanya Widi, teman satu kerjanya. "Gak apa-apa kok, aku cuma capek aja." Widi mendekat. "Makanya kamu harus tegas dong. Suami kamu kan masih muda. Suruh dia kerja lah. Ngapain leha-leha di rumah?" "Iya, ngapain sih laki-laki kayak gitu dipertahanin?" ucap malah menimbrung. Anggi terdiam. Maunya sih gitu, tapi dia selalu dapat pembelaan dari keluarganya. Kalau gitu aku bisa apa? Ucap Anggi pasrah. "Iya, Juna, suaminya. Sudah 4 tahun tak bekerja semenjak kontrak kerja dia habis dengan tempat kerjanya dulu. Karena keadaan, ditambah anaknya, Yuni yang saat itu masih berusia 1 tahun, membuat Anggi terpaksa harus bekerja. Dia mendapat pekerjaan sebagai operator di pabrik garmen. Awalnya Anggi berniat hanya bekerja sementara sambil menunggu suaminya mendapatkan pekerjaan. Tapi harapannya hanya tinggal harapan. "Aku pulang dulu ya," ucap Anggi pada 2 kawannya. Anggi pun beranjak bangun dan pergi menuju lokernya untuk mengambil tas. Dengan langkah gontai, ia pergi keluar pabrik bersama karyawan lainnya yang rata-rata perempuan. Sampai kapan harus gini? Gumam Anggi di dalam hati. Anggi naik bis jemputan dan seperti biasa, ia mengabari suaminya kalau ia akan segera pulang. Suaminya biasa menjemputnya di depan gang. Tempat bis jemputan pabriknya berhenti. Kepalanya pusing, dunianya serasa berputar. "Jalan Anggur!" teriak supir bis memberitahu karyawan yang akan turun di Jalan Anggur. Tentu saja Anggi yang akan turun. Dia bersiap berdiri di ambang pintu. Sebelum bis berhenti, dia segera turun dan menghampiri suaminya yang sudah menunggunya. Juna yang melihat Anggi sudah pulang tentu tersenyum. "Ayo naik." Anggi pun naik motor tanpa bicara apapun. Sesampainya mereka di rumah orang tua Juna, rumah yang lumayan besar dengan toko kelontong di depannya. Iya, semenjak menikah, Anggi dan Juna tinggal di situ. Itu karena permintaan ibunya Juna sendiri. Karena Juna anak laki-laki satu-satunya. Ayahnya sudah meninggal. Sementara adik Juna bernama Jihan telah menikah dan ikut bersama suaminya ke kota sebelah. "Mama!" teriak Yuni. Yuni menghambur ke pelukan Anggi dengan riang. "Yuni, kok kamu belum tidur? Ini udah jam 9:30 malam loh." "Aku mau nungguin Mama." Anggi mengedarkan pandangannya ke sudut rumah dan ia menemukan suaminya tengah bermain game. Selalu aja kayak gitu, lama-lama kayak janda, gumam Anggi di hati dengan kesal. "Bobok yuk, besok kamu kan sekolah." "Oke, sama Mama ya." Anggi tersenyum dan membawa anaknya ke kamar. Ayam berkokok dengan keras di pagi hari. Anggi yang sudah bangun bersiap untuk melakukan kegiatan rumah tangganya. Anggi memasak, sarapan, mencuci piring, menyapu dan mengepel. Setelah itu ia mandi dan memakai seragam kerjanya. Tak sampai di situ,
Anggi juga mengurus segala keperluan Yuni sebelum sekolah. Mertuanya dan Juna, ya tinggal makan jika nanti mereka bangun. Dan tepat pukul 6 pagi, mereka sudah berkumpul di meja makan. Mama, anterin aku ke sekolah yuk. Gak bisa, mamamu kan kerja. Udah sama nenek aja ya, ucap ibunya Juna. Gak mau, aku mau dianterin sama mama. Aku mau kayak teman-teman aku yang diantar sama mamanya. Anggi yang melihat tak kuasa merasakan kesedihan di hatinya. Dia juga ingin mengantar anak-anaknya sekolah seperti ibu-ibu pada umumnya. Tapi jika dia tak bekerja, siapa yang mau menanggung biaya sehari-hari? Suami pun kini sudah lupa kodratnya. Nanti ya, kalau ayah udah kerja, mama anterin kamu sekolah. Juna yang mendengar itu menatap tajam istrinya. Bukan kali ini saja Anggi menyuruhnya kerja, berkali-kali, namun selalu diakhiri dengan pertengkaran. Ditambah ibu mertuanya terlalu ikut campur. Setelah selesai makan, Anggi pergi ke kamar untuk bersiap-siap pergi bekerja. Tidak lama Juna masuk. Gi, apa-apaan sih kamu? Bilang gitu ke depan Yuni. Malu aku. Anggi menoleh pada suaminya itu. Kalau malu, ya kerjalah mas. Kan kamu udah kerja, ngapain aku kerja? Ucap Juna dengan enteng. Enteng bagi Juna, namun tidak bagi Anggi. Baginya, kesabarannya menghadapi suaminya selama 4 tahun belakangan ini, itu telah habis. Oh gitu, jadi kamu mau aku selamanya yang kerja? Iya. Aku jadi tulang punggung keluarga gitu. Kalau gitu, ngapain aku punya suami kalau semuanya bisa aku lakuin sendiri? Juna terbelalak mendengar istrinya marah. Karena selama ini Anggi selalu mengalah dan berakhir dengan tangisan. Tapi tidak kali ini. Juna melihat kobaran api kebencian di mata istrinya itu. Kak, kamu apa? Kesabaran aku selama ini udah habis, tahu nggak? Aku capek. Aku kerja itu bantuin kamu buat sementara waktu. Kamu malah keenakan. Ada apa sih pagi-pagi udah ribut? Ucap ibunya Juna masuk ke dalam kamar. Oh, si pembela datang ya? Ucap Anggi dengan sinis. Apa maksud kamu Anggi? Jangan kurang ajar kamu. Ucap ibunya Juna dengan bentakan. Kurang ajar? Terus anak ibu ini apa? Zolim. Biarin istrinya yang banting tulang cari uang, sementara dia di rumah asik-asikan main HP, main game. Mikir dong bu, aku ini tulang rusuk, bukan tulang punggung. Ibunya Juna pun juga ikut terbelalak melihat menantunya itu marah. Terus kamu mau apa? Mau Juna kerja? Kan ada kamu. Lagian kebutuhan Juna ibu masih sanggup nanggung kok. Benar kata ibu, ibu usahanya laku. Tanpa uang kamu juga kita masih bisa makan kok. Anggi yang mendengar itu menghela nafas. Oh gitu, oke. Anggi mengambil tas lalu pergi keluar menerobos 2 orang yang kini Anggi benci. Yuni yang terdiam di depan kamar pun segera Anggi gendong. Heh, mau dibawa kemana cucuku? Hah? Berhenti Anggi. Anggi tak mendengarkan panggilan dari mereka. Kebetulan ada Pak Sobari, tetangga mereka lewat. Pak, ikut Pak. Pak Sobari pun menghentikan motornya. Dengan cepat Anggi naik. Mau kemana Neng Anggi? Jalan aja Pak dulu, saya mohon. Ucap Anggi menangis. Lalu tanpa banyak tanya, Pak Sobari memacu motornya, meninggalkan Juna dan ibunya yang berusaha mengejar Anggi. Anggi menuju ke rumah orang tuanya yang hanya berbeda kecamatan. Lalu setelah sampai, Anggi bermaksud untuk memberikan uang bensin pada Pak Sobari. Namun Pak Sobari menolak. Gak apa-apa Neng, saya ikhlas. Makasih ya Pak, maaf saya ngerepotin. Gak apa-apa, mudah-mudahan masalah sama Juna cepat selesai ya Neng. Iya, terus jangan bilang antar saya ke sini ya Pak. Bilang aja antar saya ke terminal. Sip Neng, yaudah saya pamit dulu ya Neng. Iya Pak, hati-hati. Harapan Anggi menikah dengan Juna yang notabene orang mampu, bisa membantu kedua orang tuanya, nyatanya salah. Malah kini ia yang menjadi tulang punggung, sementara Juna menjadi tulang lunak.
Anggi dan Yuni membuka pintu pagar itu. Mama, kok kita ke rumah emak? Kan aku harus sekolah. Anggi tersenyum sambil mengusap kepala Yuni. Kita nginep dulu ya, kamu kangen gak sama emak? Assalamualaikum. Tak lama ada suara jawaban dari dalam. Pintu rumah terbuka. Waalaikumsalam. Loh Anggi, Yuni? Kesini, sama siapa? Juna mana? Masuk dulu mak. Anggi dan Yuni pun masuk. Nanti aja ya mak jelasinnya, udah jam 6:30, Anggi mau kerja, nitip Yuni di sini ya. Ingat, kalau si Juna sama ibunya kesini, jangan kasih Yuni ya mak. Mendengar anaknya bicara seperti itu, Emak Aci paham kalau anaknya sedang ada masalah dengan suaminya. Anggi pamit dengan ibunya dan adiknya, lalu ia segera berangkat kerja. Saat istirahat, Anggi dihampiri oleh temannya. Ki, ngelamun aja ah. Anggi hanya membalas dengan senyuman. Boleh duduk di sini enggak? Tanya seseorang. Anggi melihat ke arah sumber suara. Andi, sini duduk aja nggak apa-apa. Andi, dia merupakan leader di lini sebelah. Saat awal Anggi masuk kerja, teman dari Andi mengatakan kalau Andi suka pada Anggi. Namun Andi kecewa begitu mengetahui kalau Anggi sudah menikah dan mempunyai 1 orang putri. Cemberut aja kamu, ini kan hari gajian, ucap Andi. Maklumlah dia kan mau jadi janda bentar lagi, ucap Mala. Anggi yang mendengar pun melotot ke arah Mala. Mala? Anggi pun langsung beranjak dari kursinya dan meninggalkan mereka berdua di kantin. Kenapa sih Anggi? Mala pun cerita pada Andi tentang masalah yang kini Anggi hadapi. Setelah mendengar cerita Mala, Andi tersenyum sinis. Ia merasakan angin segar, kesempatan untuk mendekati Anggi. Aku minta nomornya dong. Mala pun memberikan nomor Anggi pada Andi. Anggi berjalan kontai. Biasanya saat hari gajian ia begitu semangat, tapi kali ini tidak. Ia melihat teman-teman laki-lakinya bercerita akan membelikan ini itu untuk anak istrinya, jalan-jalan ke sini ke situ bersama keluarganya. Tapi Anggi, ya perempuan malang yang sempat terjebak kebucinannya pada Juna. Hingga pada akhirnya ia sadar tak ada yang bisa diharapkan dari laki-laki malas dan kekanak-kanakan macam Juna. Ia teringat pada pesan Mala saat tadi ingin pulang. Kamu itu kan tahu suami begitu, ya udahlah lepasin. Ini saatnya kamu senengin diri kamu sendiri. Senengin gimana maksudnya? Ya ke salon, perawatan lah. Kamu kan masih muda, cantik lagi. Mati 1, tumbuh 1000. Tiba-tiba ada suara pesan WA masuk. Anggi mengernyitkan dahi, tak ada foto profil. Siapa? Tak lama nomor baru itu membalas. Andi ini, ganggu enggak? Enggak kok, ada apa? Enggak ada apa-apa Gi, cuma mau chatan aja sama kamu. Entah kenapa wajah Anggi tersipu saat melihat Andi mengirimkan emoji love. Ya deh, gak apa-apa. Besok libur, mau ada rencana pergi. Anggi sejenak berpikir. Aku sih rencana besok mau ke salon. Kenapa? Mau anterin? Mau dong, siapa sih yang gak mau anter mama cantik kayak kamu? Laki-laki Anggi tersenyum melihat isi pesan Andi. Keesokan harinya, Anggi pergi ke salon. Dia dijemput oleh Andi di tempat janjian mereka. Andi dengan sabar menunggu Anggi melakukan perawatan. Anggi juga sangat senang bisa gunakan uangnya untuk keperluan pribadi, bukan untuk kebutuhan rumah sehari-hari. Saat selesai dan hendak membayar, udah dibayar teh sama AA itu, ucap kasir sambil menunjuk Andi. Kenapa atuh malah Andi yang bayar? Enggak apa-apa kok, gak masalah. Habis ini makan yuk, ada kafe baru buka loh. Ucap Andi menarik tangan Anggi keluar dari salon. Jujur saja ada perasaan berdebar di hati Anggi. Baru kali ini ia diperlakukan semanis ini. Karena sebelumnya, ia bagi budak yang harus menuruti semua keinginan ibu mertua dan juga suaminya. Selama di perjalanan mereka berdua selalu tertawa dan bercanda ria.
Hari ini Anggi merasa sangat bahagia. Terlalu cepat, ya memang. Tapi jika dilihat kondisi hati Anggi yang kosong, ditambah ada Andi yang selalu hadir, membuat Anggi welcome dengan kedatangan Andi di hatinya. Anggi memang salah karena dia mulai bermain api. Tapi dia hanya perempuan malang yang ingin kehidupannya normal seperti ibu rumah tangga yang lainnya, bukan menggantikan posisi sebagai tulang punggung. Setelah kejadian itu, hubungan Anggi dan Andi menjadi dekat. Ditambah seminggu ini, Juna tak ada itikat baik untuk mencarinya. Cie, senyum mulu, lagi kasmaran nih. Anggi yang tengah beristirahat di depan loker pun tersipu. Ish, kamu ini, apaan sih? Lalu mendadak Anggi terdiam. Hal itu pun disadari oleh Mala. Kenapa? Anggi menghela nafas. Aku salah ya, udah selingkuh. Ya salah, semua selingkuh itu salah kok. Apapun masalahnya, emang selingkuh itu gak benar. Terus aku harus gimana? Kembali sama Juna? Gak mungkin. 4 tahun aku sabarin, tapi dia malah makin menjadi. Lihat aku, capek banting tulang. Bukannya mikir, malah keenakan. Ibunya juga sama aja. Ucap Anggi dengan mata berkaca-kaca. Lagian siapa sih yang mau selingkuh? Siapa sih yang mau rumah tangganya berakhir? Siapa sih yang mau jadi janda? Kalau seandainya Juna benar mah, aku gak bakal kayak gini lah. Ucap Anggi yang mulai menangis. Aku mau di rumah, urus Yuni, anterin sekolahnya, bantuin kerjain PR-nya. Suami yang cari nafkah, bukan malah kebalikan. Malah Juna gak mau urusin kebutuhan Yuni. Malah mengusap punggung sahabatnya. Sabar Ki, kalau emang nyakitin dan bikin kamu sakit batin mah lepasin. Malah yang sudah bekerja di situ selama 6 tahun tahu betul bagaimana awalnya Anggi bekerja di situ. Hingga sekarang, Anggi sering mengambil lemburan untuk menutupi kebutuhannya. Suaminya yang selalu minta gonta-ganti HP, mertuanya yang ingin dibelikan AC lah, oven lah, kasur spring bed baru lah. Semuanya Anggi turuti. Tapi malah rasa sahabatnya itu sudah benar-benar lelah. Nggi, Malah dan Anggi melihat ke arah sumber suara. Ternyata itu Andi. Malah yang mengerti kalau Andi ingin bicara berdua dengan Anggi, ia pun pamit keluar. Andi duduk di hadapan Anggi. Ki, kamu benar. Yang kita lakuin itu salah. Anggi mengangkat wajahnya. Makanya kita akhiri saja ya. Anggi yang mendengar pun mengangguk. Dan dilanjutin sama hubungan yang halal, ucap Andi. Anggi mengernyitkan dahinya. Maksudnya? Andi memegang tangan Anggi. Maaf, aku barusan udah dengar semua. Kamu itu perempuan hebat, mau bertahan sama suami dan mertua yang gitu selama 4 tahun. Tapi Ki, kamu berhak bahagia. Apa yang dilakuin sama suami kamu itu zolim. Gak menafkahi selama 4 tahun, itu keterlaluan banget. Lalu Anggi tersenyum tipis. Iya, dan aku bucin selama ini dengan harapan Juna berubah. Padahal harapan itu sama sekali gak akan terwujud. Dia udah keenakan di rumah. Ucap Anggi mengusap air matanya. Kalau kamu sudah lelah, lepasin. Cari kebahagiaan kamu. Aku bakal di sini bantu kamu. Mata Anggi berbinar. Anggi membalas genggaman tangan Andi. Andi merasa kasihan pada Anggi. Dia merutuki sifat suaminya yang benar-benar tak bertanggung jawab. Ia berjanji setelah urusan Anggi dengan suaminya selesai, ia tak akan membiarkan Anggi dalam kesusahan. Tiba-tiba ada seseorang yang memotretnya. Mata Juna menyalang saat melihat foto istrinya dan laki-laki lain tengah berpegangan tangan. Kurang ajar. Juna membanting asbak di lantai. Dia benar-benar frustasi dengan keadaan. Sebenarnya ketika Anggi tak pulang selama sehari, ia berniat mencari Anggi. Namun keinginannya itu dihalangi oleh ibunya. Gak usah kamu cari Anggi, ntar juga dia pulang sendiri kok. Tapi Anggi gak pulang, Bu. Juna harus bawa dia pulang dan minta maaf. Ibunya mendenguskan nafasnya dengan kasar. Minta maaf buat apa? Juna emang salah, Bu.
selama ini Juna lalai dalam tanggung jawab Juna. Halah, kamu itu nggak salah kok, emang si Angginya aja yang manja. Kamu ingat, dulu semasa almarhum bapak kamu hidup, emang dia kerja? Enggak kan? Kerja cuma kalau ada proyek bangunan, selebihnya ibu yang cari uang. Ibu ngeluh? Enggak kok, ibu malah bangga bisa dominan nafkahi keluarga ini sampai bapakmu meninggal. Si Anggi baru 4 tahun aja udah ngeluh ini itu. Kamu itu harus tegas. Juna yang semula ingin bertobat pun urung. Dia membenarkan kata-kata ibunya. Lihat ini bu. Apa-apaan nih? Anggi selingkuh? Iya. Dasar perempuan gak tahu diri. Kita samperin dia. Dia pasti di rumah emaknya itu. Iya, ayo bu. Mereka pun segera bergegas berangkat ke rumah orang tua Anggi. Sementara itu, Anggi yang baru pulang kerja pun tengah duduk di ruang tamu. Ma Aci menatap Anggi dengan perasaan kasihan. Semua orang tua tak mau pernikahan anaknya berakhir dengan perceraian. Tapi jika kondisinya seperti Anggi, Ma Aci juga tak bisa berbuat banyak. Pintu rumah tiba-tiba dibuka dengan keras. Semua yang di dalam terkejut, termasuk Aina yang ada di dalam kamar. Anggi! Satu tamparan keras mendarat di pipi mulus Anggi. Juna, apa-apaan kamu sakitin anak saya? Bentak Mak Aci. Seharusnya emak yang apa-apaan. Gimana sih anaknya ini kok malah selingkuh? Dididik gak sih? Ucap ibunya Juna. Anggi pun segera mengangkat wajahnya. Apa maksudnya? Kamu datang ke sini tahu-tahu mukul kayak gini. Di mana otak kamu? Aina yang merasa ini kondisi tak baik, ia langsung segera mengajak Yuni untuk ke kamarnya dan menutup pintu kamarnya. Kamu masih gak mau ngaku? Juna merogoh kantongnya dan mengambil ponselnya. Lalu ia perlihatkan fotonya dengan Andi yang sedang berpegangan tangan. Awalnya Anggi nampak terkejut, tapi dengan cepat ia kuasai dirinya. Oh, kamu udah tahu? Juna yang mendengar jawaban Anggi biasa saja membuatnya semakin marah. Istri macam apa kamu, hah? Kamu ini masih istri aku, Anggi. Anggi tersenyum sinis. Kita cerai. Aku gak mau punya suami yang kondisinya masih sehat bugar, tapi males-malesan di rumah. Gak mau urus anak dan andelin istri. Bagi aku, suami kayak gitu, aib, malu-maluin. Hati Juna terasa sakit saat Anggi menginginkan perceraian. Dek, jangan gitu. Kita bisa bicarain baik-baik. Anggi langsung menghempaskan tangan Juna. Gak ada, aku udah capek. Sekarang kalian pergi. Juna terbelalak saat mendapati dirinya diusir. Awas kamu Anggi, kamu bakal nyesel. Mereka pun pergi, tapi sebelum pergi, Juna menatap Anggi dengan tatapan memohon. 3 hari dari Anggi meminta cerai, keadaan Juna malah kacau. Dia tak mau makan, kerjaannya hanya melamun saja. Di satu sisi ia tak mau kehilangan wanita yang ia cintai, tapi di satu sisi juga ia tak mau bekerja, dia lebih enak di rumah. Ibunya yang menyadari tingkah anaknya pun merasa iba. Kalau kamu tetap mau sama Anggi, ibu punya caranya. Juna menoleh ke arah ibunya. Apa bu? Juna dan ibunya pergi ke suatu tempat menggunakan motor Juna. Tidak, lebih tepatnya motor yang dibeli Anggi untuk suaminya yang malas itu. Mereka pun terus berpacu di atas motornya, hingga setelah memakan waktu selama 25 menit, mereka pun sampai di suatu rumah. Rumah besar namun bergaya tradisional. Permisi. Tak ada sautan. Bu, ini rumah siapa sih? Serem tahu. Muncul seorang pria parubaya dengan senyum ramah. Maaf bah, anak saya gak bermaksud ngomong seperti itu. Pria itu masuk ke dalam. Bu, ini di mana? Tadi siapa? Ini rumah Abah Tarjo. Juna menautkan kedua alisnya. Kalau gak salah, Abah Tarjo kan dukun ya bu. Terus kita ngapain di sini? Kamu itu cerewet ya. Kamu mau gak Anggi balik lagi dan nurut sama kamu? Juna pun terdiam. Jadi kalian kesini, ada perlu apa? Begini bah, anak saya kan udah menikah, tapi istrinya itu sekarang malah selingkuh. Sekarang dia gak mau pulang ke rumah.
Saya mau mantu saya itu nurut sama anak saya, gak bantah dan gak macem-macem. Abah Tarjo nampak mengusap janggutnya. Gampang, bawa bagian tubuh menantu ibu. Kalau begitu, gampang Bah. Saya akan bawa bagian tubuh mantu saya sore ini juga. Sementara itu Anggi yang tengah bekerja nampak pusing. Ia berusaha menahan, namun tak bisa. Pandangannya perlahan buram dan Anggi terjatuh pingsan. Karyawan lain yang melihat Anggi pingsan segera membawa Anggi menuju ruang kesehatan. Dan tentu saja di situ ada Andi. Di saat karyawan lain kembali bekerja, hanya Andi yang menemani Anggi. Tak lama Anggi sadar, ia mengerjapkan matanya berkali-kali sampai ia sadar kini ia berada di mana. Anggi, kamu sudah sadar? Anggi pun melihat Andi, bukan dengan tatapan teduh, melainkan tatapan sinis dan juga jijik. Aku mau keluar. Saat Anggi hendak turun dari ranjang, Andi menahan. Kamu udah baikan. Lalu Anggi menepis tangan Andi dengan kasar. Jangan pernah pegang aku jijik. Ia segera melangkahkan kakinya keluar dari ruangan kesehatan. Sementara Andi, ia merasa aneh dengan sikap Anggi. Karena saat jam istirahat makan siang tadi, mereka tampak baik-baik saja. Mungkin dia ada masalah, gumam Andi. Entah kenapa dari kerja hingga jam pulang lembur, pikiran Anggi tertuju pada suaminya. Tiba-tiba ia merasakan rindu di hatinya. Seolah mereka sudah lama terpisah. Aku pulang aja aku kangen sama Mas Juna. Dan pukul 10 malam, Anggi membereskan pakaiannya dan juga pakaian Yuni. Mas, jemput aku sekarang di rumah emak ya, aku kangen. Dan Juna yang menerima pesan itu pun menyeringai, puas. Kamu selamanya jadi milikku Anggi, begitu juga uangmu, ucap Juna. Juna pun segera berangkat dan mengambil kunci motor untuk menuju rumah orang tua Anggi. Hanya butuh waktu 15 menit dengan kecepatan tinggi untuk sampai di rumah orang tua Anggi. Segera saja ia mengetuk pintu. Assalamualaikum. Tak lama pintu terbuka dan yang membuka adalah Aina, adik Anggi. Mana Anggi nak? Kenapa mas? Juna pun masuk ke dalam dan di sana terdapat emak Aji dan juga anak mereka, Yuni. Juna segera mencium punggung tangan mertuanya. Kenapa harus malam-malam sih? Emang gak bisa besok? Besok juga sama mak, aku masih ambil lemburan. Kalau nunggu hari libur kelamaan. Mak Aji menghela nafas. Ya sudah, kalau itu keputusanmu, Juna, emak minta tolong jaga Anggi. Kamu jangan sakitin dia, dan ingat, kamu itu harus kerja, karena gak mungkin Anggi selamanya kerja. Juna memutar bola matanya dengan malas. Emak tuh, aku ikhlas kok kerja buat Juna, biarin aja dia di rumah, ucap Anggi. Baik Aina maupun emak justru terbelalak saat mendengar ucapan Anggi barusan. Sementara Juna, di dalam hatinya, ia bersorak kemenangan. Jadi kini tak akan ada lagi suara Anggi yang menyuruhnya untuk bekerja. Itu sikap Kak Anggi kok mendadak berubah, padahal mereka kemarin berantem dan Kak Anggi mau pisah sama Kak Juna. Ibu juga gak tahu nak, doain yang terbaik aja ya buat kakakmu. Lalu Mak Aji pun masuk ke dalam, meski dia biasa saja di wajah, tentu beda di hati. Mak Aji merasa ada yang tak beres, pasti ada sesuatu dan ia merasakan kalau itu membahayakan nyawa anak dan cucunya. Keesokan paginya seperti biasa, Anggi yang menyiapkan semuanya. Suami dan mertuanya hanya berleha-leha saja. Ibu mertuanya dan juga Juna tersenyum puas. Kini Anggi akan mendengarkan semua omongan mereka. Tentu saja, sukma Anggi dipatok. Saat itu ibunya Juna tahu di mana Anggi sering mengumpulkan rambut rontoknya. Dan setelah itu diberikan pada Abah Tarjo. Rambut yang banyak itu dililitkan pada sebuah kain putih berbentuk boneka. Setelah itu Abah Tarjo memberikan boneka terlilit rambut itu pada Juna. Jangan dilepas itu rambut dan jangan lupa baca mantranya. Juna tak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Abah Tarjo. Ia fokus pada boneka di tangannya dan tersenyum menyeringai.
Setelah berbicara, Anggi membuka dompetnya dan ia menyerahkan ATM yang berisi tabungan Anggi yang sebesar 25 juta. Ia mengumpulkan uang itu selama 4 tahun dari awal ia bekerja di pabrik garmen. Ini mas, ATM aku, pinnya tanggal lahir Yuni. Kalau mau renovasi rumah ini, ambil aja uangnya dari sini. Mata ibunya Juna berbinar. Ia segera mengambil ATM yang berada di tangan Anggi. Gitu dong, emang seharusnya keuangan itu dipegang sama yang di rumah. Gak usah kamu yang megang, ucap ibunya Juna. Anggi tersenyum. Lalu Anggi mengambil tasnya. Mas, anterin aku ke depan yuk, 10 menit lagi bis jemputan aku datang. Ah mas capek, kamu jalan aja ya ke depan, deket ini. Dan bagai kerbau yang dicucuk hidungnya, Anggi pun menurut. Ia segera mencium tangan Juna dan mertuanya. Lalu setelah itu ia segera berangkat menuju ujung gang. Dalam perjalanan ia merasa aneh, kenapa ia sangat menuruti suaminya itu. Tapi dengan cepat ia menepis. Ia terus berjalan dengan cepat agar ia tak ketinggalan bis jemputan. Jun, pelet dari Apa Tarjo luar biasa. Iya bener bu, dulu kan Anggi mana mau nyerahin ATM-nya sama aku. Sekarang nyerahin, ucap Juna dengan tawanya. Iya makanya kamu nurut sama ibu. Udah biarin aja si Anggi yang kerja. Kita di sini tinggal nikmatin hasilnya. Terus sekarang kita mau ngapain? Juna mau beli HP bu, yang ini udah kuno. Ayo sekarang kita ke mall, kita shopping. Dan mereka berdua pun bergegas berangkat menuju mall terdekat. Sementara itu, Anggi yang tengah bekerja pun tampak seperti robot. Ya robot, tak pernah mau berhenti bekerja sebelum ada yang menyuruh berhenti. Biasanya selama kerja kadang Anggi sering mengobrol dengan temannya, terutama pada Mala. Tapi tidak dengan hari ini. Mala melihat Anggi hanya diam, bahkan Anggi menghindar ketika ingin bertemu dengan Andi. Lah, Anggi kenapa ya? Mala menghela nafas. Aku juga nggak tahu, dari tadi dia diam aja. Lalu Mala dan Andi melihat Anggi yang tengah duduk di meja kantin dengan tatapan kosong. Tuh lihat, sekarang Anggi malah bengong aja. Lalu mereka berdua beranjak dan menghampiri meja Anggi. Anggi, spontan Anggi menengok. Kenapa? Ada apa kalian kesini? Wajah Mala berubah dengan ekspresi terkejut. Anggi, kamu ke... Belum selesai Mala bertanya, Anggi sudah memotongnya terlebih dahulu. Aku gak mau dekat sama kalian. Kalian itu cuma bawa pengaruh buruk sama aku. Dan ingat, jangan campurin urusanku. Anggi pun pergi, meninggalkan makanan yang sama sekali belum ia sentuh. Dan jangan lupa, ucapan Anggi barusan membuat sukses mereka berdua menganga tak percaya. Anggi bekerja dengan keras, lemburan ia ambil, hingga jadinya ia pulang jam 10 malam. Ia mencoba menghubungi suaminya untuk menjemputnya, namun Juna menolak dengan alasan sudah ngantuk. Ya udah nggak apa-apa mas, kamu tidur aja, biar nanti aku yang naik angkot. Keesokan harinya, Anggi mendapati tubuhnya amat sangat sakit, kepalanya pusing. Gi, kok kamu belum siap-siap mau berangkat? Tanya ibunya Juna. Aku kayaknya kurang enak badan bu, kepalaku sakit. Ah jangan manja, ibu dulu sakit juga tetap kerja kok. Kalau kamu gak masuk, nanti gaji kamu dipotong gimana? Nanti buat kebutuhan kurang Anggi. Kamu mau anak dan suami kamu kelaparan? Belum biaya buat renovasi rumah, pasti kan ada tambahan biaya. Ucap ibunya Juna dengan panjang lebar. Iya bu, aku siap-siap dulu, ucap Anggi dengan lemas. Nah gitu dong, badan gak usah dimanja. Anggi pun beranjak ke lemari untuk mengambil seragam kerjanya. Dan semenjak hari itu, Anggi yang ceria kini hilang. Dia benar-benar seperti mesin saat bekerja. Tak ada senyum, tawa, atau bahkan sekedar ngobrol. Dia terus fokus bekerja sampai target tercapai. Baik Mala maupun yang lainnya sudah coba mendekati, namun Anggi selalu marah dan menolak untuk didekati. Anggi lebih suka sendiri. Sering juga Mala melihat Anggi yang tengah melamun dengan tatapan kosong.
Sementara itu ibunya Juna bak mandor memerintah para kuli yang tengah merenovasi rumahnya. Dia ingin rumahnya tampak bagus dan modern. Sambil memerintah, tak lupa ia memakai semua perhiasan di tubuhnya. Kalung, anting, gelang, cincin. Ibunya Juna ingin menunjukkan kalau ia kini hidup enak dan tanpa harus lelah bekerja. 2 minggu kemudian, rumah pun selesai direnovasi. Karena tak direnovasi total, hanya menambahkan gerbang, cat ulang dan menambah furnitur baru, sehingga hanya memakan waktu singkat. Tapi Bu Ina ingin suatu saat rumahnya direnovasi total. Ia ingin rumahnya lebih megah. Anggi minta uang 4 juta buat bayar catering, ucap Bu Ina. Anggi mengernyitkan dahinya. Buat apa, Bu? Buat makanan acara nanti malam lah. Kita akan adain pengajian. Kita tunjukin kalau kita semakin maju. Lalu dengan ekspresi datar, Anggi memberikan ATM tabungan yang sisa uangnya 5 juta. Ini Mas. Nah gitu dong. Makanya kamu kerja yang rajin. Kalau bisa sebulan kamu full lembur biar gaji kamu gede. Anggi mengangguk dengan wajah tak berekspresi. Iya Bu. Dan malam pun tiba. Semua warga pun datang ke rumah Ibu Ina. Ibu Ina, wanita tua itu tetap memakai pakaian glamor. Dan jangan lupa perhiasannya yang ia tempelkan di tubuhnya. Baik bapak-bapak, karena sudah kumpul semua, kita mulai acaranya, ucap Ustadz Hamzah. Saat Ustadz Hamzah memulai melantunkan ayat suci Al-Quran, terdengar suara teriakan. Semua ibu-ibu yang datang pun segera menuju sumber suara, dan ternyata suara itu berasal dari dapur. Dan yang berteriak itu adalah Anggi. Astagfirullahaladzim. Semua ibu-ibu membelalakan mata mereka karena melihat Anggi yang begitu mengerikan. Semua yang ada di situ histeris. Bagaimana tidak? Mereka melihat Anggi yang menempel di tembok seperti cicak. Ya Allah! Setan, Anggi kesurupan. Teriakan kembali terdengar saat melihat Anggi merayap ke atas tembok hingga sampai ke atas langit-langit rumah. Lalu setelah di atas, Anggi membalikkan kepalanya, seperti tak ada tulang. Anggi tertawa begitu keras. Apa ini? Astagfirullahaladzim, ucap Ustadz yang datang dari dalam. Karena mendengar keributan, terpaksa pengajian pun dihentikan. Juna yang melihat istrinya seperti itu pun panik. Dek, kenapa? Pak Ustadz, tolongin istri saya. Gimana mau bantuin Mas Juna? Anggi di atas gitu, ucap Pak Sugiono. Pakai sapu aja biar turun. Istri saya bukan cicak Pak, masa pakai sapu? Ustadz berpikir, lalu dengan yakin Ustadz mulai melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan benar saja, Anggi mulai meronta. Dia berjalan merayap, namun kali ini lebih mengerikan. Dia berjalan merayap dengan posisi kayang di dinding. Anggi menyeringai, mengerikan. Seluruh bola matanya hampir putih. Lalu saat Anggi berada di bawah, dengan cepat Ustadz meraih tengkuk Anggi. Lalu ia tekan sekuat tenaga. Anggi berteriak kesakitan. Namun Ustadz Hamzah terus membacakan ayat suci Al-Quran hingga Anggi muntah. Namun yang membuat semua orang di sana terkejut adalah Anggi memuntahkan gumpalan rambut kecil-kecil. Setelah sekitar ada 15 gulungan kecil berupa rambut itu keluar, Anggi pun pingsan. Dengan cepat Juna menghampiri istrinya dan merengkuh tubuh kecil itu ke dalam pelukannya. Juna membawa istrinya ke dalam kamar dan ibunya mengikutinya dari belakang. Bu, kenapa Anggi bisa begini, Bu? Tanya Juna dengan khawatir. Ya ibu nggak tahu, efek pelet kali, ucap ibu Juna sekenanya. Ia pandangi wajah istrinya yang terlihat pucat. Naluri laki-lakinya berkata bahwa ia laki-laki yang jahat dan tak bertanggung jawab membiarkan istrinya bekerja keras. Tetapi ketika ibunya membela, tentu sekejap saja ia singkirkan rasa bersalahnya itu. Pengajian pun dilanjutkan. Tak sedikit warga yang bisik-bisik satu sama lain, menyimpulkan kalau Anggi terkena guna-guna.
Saat pagi hari Anggi bangun dari tidurnya. Ia merasakan tubuhnya benar-benar tak enak dan aneh. Dan saat ia menghadap ke samping, ia melihat suaminya masih tidur. Saat menatap wajahnya, Anggi merasakan cinta yang luar biasa untuk suaminya. Rasanya seperti dulu saat mereka pertama kali berkencan. Perlahan Anggi mengusap wajah suaminya itu. Dek, ada apa? Nggak ada apa-apa, Mas. Juna pun menggenggam tangan istrinya itu. Aku mandi dulu ya, Mas. Anggi melepaskan genggaman Juna. Saat Anggi beranjak pergi, entah kenapa hati Juna sedih. Entah sedih karena apa. Apa mungkin karena ia bersalah, sudah memelet istrinya, atau karena ia lalai tanggung jawab, atau hal lain. Juna pun bingung. Dia pun segera beranjak keluar kamar, dan saat di luar kamar, ia dapati Anggi tengah duduk di meja makan. Loh Dek, katanya mau mandi, kok malah duduk di sini? Anggi hanya diam. Ia menatap kosong ke depan. Dek, Juna menyentuh bau Anggi, dingin. Mas, kamu ngapain? Juna tersentak saat mendengar suara yang memanggilnya. Saat ia menoleh ke arah sumber suara, ia terkejut bukan main. Melihat Anggi yang baru saja keluar dari dapur. Lalu ia menoleh ke sampingnya dan kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Juna terbelalak, apa-apaan ini? Anggi pun berjalan ke arahnya dan melewatinya begitu saja. Saat Anggi lewat, ia mencium wangi kenanga. Seketika Juna menjadi merinding. Saat bekerja pun entah kenapa Anggi terus memikirkan suaminya. Wajahnya selalu terbayang-bayang di pelupuk matanya. Namun dibarengi dengan rasa sakit kepalanya. Sakitnya seperti dililit tali. Anggi, kenapa? Tanya Mala menghampiri. Saat Anggi mendongakkan wajahnya, Mala terkejut bukan main. Melihat kening sahabatnya itu terdapat garis-garis. Itu seperti rambut yang menempel di kulit dan menimbulkan bekas. Hanya saja itu halus dan rapi. Kepala aku sakit. Kita ke UKS saja yuk kalau kamu sakit. Enggak, kalau aku enggak kerja gaji aku dipotong. Kasihan Mas Juna kalau gaji aku kurang. Malah terbelalak mendengar ucapan Anggi. Gak salah kamu. Kasihan. Kan kemarin kamu bilang kamu mau cerai sama suami kamu. Anggi menatap tajam sahabatnya itu. Aku cinta sama Mas Juna. Gak ada kata cerai. Ucap Anggi dengan sinis. Sementara di rumah, Juna tertunduk. Kalau peletnya dilepas, Anggi itu bakal kurang ajar lagi sama kamu, Juna. Bentak Bu Ina. Tapi Juna kasihan, Bu. Kayak semalam. Juna yakin Anggi gitu karena efek dari pelet yang kita kasih. Malah mendatangi Andi yang tengah makan di kantin. Di, iya? Ya elah sedih amat muka kamu. Andi pun menghentikan aktivitas makannya. Lah, kamu ngerasa nggak kalau Anggi aneh? Nah itu yang mau aku omongin sama kamu. Tahu nggak kamu apa yang barusan aku lihat? Flashback. Saat bel bunyi istirahat berdering, seluruh karyawan menghentikan aktivitas mereka. Malah bergegas menuju lokernya untuk mengambil dompetnya. Namun saat ia sampai depan ruang loker, ia mendapati Anggi di sana seorang diri yang sedang melamun dengan tatapan lurus ke depan. Tapi tatapannya kosong. Lalu Anggi pun bergerak mengambil ponselnya. Ia melihat ponselnya sambil berkata, Mas, aku cinta banget sama kamu. Gak apa-apa aku rela kerja lembur, yang penting kamu tercukupi. Yang membuat malam merinding adalah Anggi berbicara seperti itu dengan tatapan kosong, seperti tubuh yang tak ditinggali sukma. Anggi, lagi ngapain? Anggi yang melihat Mala masuk pun menatap dengan datar dan dingin. Aku tahu kamu habis ngintip, jadi gak usah tanya. Ucap Anggi dengan datar. Mala pun menoleh ke Anggi, dan ia terkejut karena Anggi berdiri, namun tangan dan kakinya rapat ke badan seperti orang yang diikat. Dan yang lebih membuat Mala nyaris pingsan adalah cara jalannya Anggi yang sedikit-sedikit. Kakinya seperti diikat, namun tak ada apapun yang mengikat kaki Anggi.
Andi yang mendengar pun terkejut bukan main. Dan kamu tahu apa? Itu jidatnya Anggi banyak bekas rambut gitu. Itu loh, kalau rambut nempel di kulit suka ada bekasnya. Terus masalahnya kan kalau rambut nempel di kulit bekasnya bakal acak-acakan. Ini mah enggak, lurus rapi, kayak sengaja dililit gitu. Jangan-jangan Anggi kena guna-guna lagi. Kamu kan tahu gimana bencinya Anggi sama suaminya, sampai mau minta cerai. Andi hanya diam. Sebenarnya ia merasakan perubahan Anggi karena ia sering memergoki Anggi tengah melamun dengan pandangan kosong. Ingin sekali ia menolong perempuan malang itu, tapi dia juga tak berhak ikut campur. Waktu makan siang pun sudah berakhir. Lalu para karyawan pun masuk ke dalam ruang produksi dan mulai melanjutkan pekerjaan mereka. Loh, Anggi mana? Para karyawan pun saling menengok satu sama lain. Gak tahu mbak, dari istirahat juga kita gak lihat Anggi. Tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan meja. Namun karena suara mesin yang bising, mereka menganggap itu ketukan dari karyawan yang tengah melakukan pekerjaan. Kini ketukan itu berubah menjadi pukulan keras. Kamu dengar nggak? Iya dengar. Suaranya dari bawah meja. Lalu karyawan pun melihat ke bawah meja. Pelan-pelan, perlahan. Dan dua karyawan yang melihat ke bawah meja pun berteriak dan lari menjauhi meja. Karyawan lain yang penasaran pun melihat. Dan ketika mereka melihat pun, mereka juga tak kalah histeris. Ya bagaimana tidak takut? Di kolong meja ada Anggi. Anggi di kolong meja bukan duduk, melainkan menempel di balik meja dengan posisi terbalik. Apalagi saat karyawan melihat ke kolong meja produksi, Anggi menyeringai, mengerikan. Ada apa ini? Tanya karyawan laki-laki. Itu di kolong meja ada hantu. Lalu karyawan laki-laki yang bernama Iksan itu menghampiri meja yang dimaksud dan melihat ke kolong meja. Astaghfirullahaladzim. Lalu dengan membaca doa, Iksan mengusap kepala Anggi. Dan seketika Anggi terjatuh ke bawah. Iksan pun segera mengambil Anggi dan membawanya keluar dari kolong meja. Namun lagi-lagi keanehan tak sampai di situ. Tubuh Anggi kaku, tangannya mepet ke tubuhnya. Kakinya menyatu dengan rapat, persis seperti orang diikat. Malah yang menyaksikan sahabatnya seperti itu tak kuasa menahan tangis, sekaligus merinding. Iksan menghela nafas dan mengucap hamdalah saat berhasil melemaskan tubuh Anggi. Alhamdulillah. Bang, Anggi kenapa bang? Kok tiba-tiba gitu? Tanya Mala dengan khawatir. Aku juga ragu, tapi kalau gejalanya, Anggi sukmanya kayak dipatok. Patok gimana maksudnya? Gimana ya? Susah jelasinya. Lagian, lihat. Ucap Iksan menunjuk kulit tangan dan kaki Anggi banyak bekas lilitan. Bukan dengan tali, melainkan ikatan-ikatan kecil seperti benang atau rambut. Itu kenapa? Seperti yang aku bilang, sukmanya dipatok, diikat. Entah apa tujuannya, tapi ini bahaya. Anggi bisa saja meninggal. Malah terbelalak. Terus harus gimana bang? Gimana caranya? Tetangga aku Kiai, mungkin dia bisa sembuhin Anggi. Tiba-tiba tangan Iksan dipegang kuat oleh Anggi. Saya nggak butuh diobati. Anggi pun bangun dan segera beranjak dari kasur. Kalian jangan ikut campur sama urusan saya, termasuk kamu Malah. Ucap Anggi menunjuk wajah Malah. Anggi pun keluar ruang UKS, meninggalkan Iksan dan juga Mala yang terengah dengan sikap Mala. Jun, gaji Anggi udah masuk nih, 4,1 juta. Ucap Bu Ina girang. Juna pun tersenyum kecut. Sebenarnya dia tak gila uang banget. Anggi kerja dan mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sudah cukup baginya. Hanya ketika ada keinginan, dia mau harus segera dituruti. Sampai kapan Bu kita melet Anggi? Bu Ina menatap Juna. Kalau bisa sih selamanya. Berarti selamanya Juna gak kerja gitu? Ya iyalah, ayahmu aja gak kerja sampai dia meninggal kok. Udah gak usah dipikirin.
hati nurani Juna mulai berontak. Dia hanya ingin Anggi tak mempermasalahkan dirinya yang tak mau bekerja dan tetap di sisinya. Tak sekalipun ia mau menggunakan ilmu hitam. Tapi jika tak memelet Anggi, mungkin saat ini mereka tengah proses cerai. Cih, mikirin apa sih? Lagian zaman sekarang kan banyak suami yang di rumah, istri yang kerja. Gak masalah lah. Wanita juga harus rasain gimana susahnya cari duit. Jangan bisanya minta aja. Gumam Juna. Dan ya, lagi-lagi hati nurani Juna kalah dengan nafsu iblisnya. Perlahan bentuk ikatan halus dari rambut mulai terlihat jelas di tubuh Anggi. Setiap disentuh, Anggi merasa perih di bekas ikatan itu. Tapi namanya raga tanpa sukma. Anggi tetap memasang wajah datar ketika rasa perih itu muncul. Ya, Anggi mulai blank. Sebenarnya dan seharusnya peletnya bekerja dengan baik jika Bu Ina dan Juna tak melanggar perintah. Andi yang melihat pun yakin kalau Anggi dijahili, tapi dia bingung bagaimana caranya agar Anggi bisa diobati. Karena semenjak Anggi menempel di kolong meja waktu itu, semakin hari ia semakin menjauh, menarik diri dari karyawan yang lain. Saat dia bekerja pun bagi robot tanpa perasaan. Jika saja bel istirahat tak berdering, mungkin Anggi akan terus melakukan pekerjaannya. Di, udah sebulan Anggi kayak gitu, gimana caranya? Tanya Mala dengan frustasi. Ya gimana? Kamu sekarang kan tahu 2 minggu belakangan ini suami Anggi jemput di depan pabrik. Gimana mau bawa Anggi berobat coba? Mala terdiam, namun tiba-tiba ia sumringah. Andi, kamu kan punya mobil. Iya, terus kenapa? Nah, kamu besok berangkat kerja pakai mobil aja. Jadi pas pulang kita culik Anggi. Jadi pas keluar suami Anggi gak bakal sadar tuh kalau Anggi ada di dalam. Ah, yang bener aja, cuma bawa motor aja. Itu cewek-cewek genit deketin, apalagi bawa mobil. Oh gak risih. Malah menghela nafas. Terus kamu mau biarin Anggi gitu aja? Apa kamu udah gak cinta lagi sama Anggi? Andi mendadak salah tingkah. Ish, malah dibahas. Halah, ngakulah, kamu masih suka sama Anggi kan? Sayang banget ya, si Andi ganteng dan mapan, malah ketemu cintanya sama istri orang. Udah mau cerai dan ada harapan, malah gini. Ucap Mala menertawakan Andi. Sementara Andi terdiam, lalu tersenyum simpul. Bel usai istirahat pun berdering. Para karyawan mulai masuk ke ruang produksi. Mala terlebih dahulu ke ruang loker untuk menyimpan dompetnya. Malah terjatuh karena didorong oleh seseorang. Saat melihat siapa yang mendorong, Malah terkejut bukan main ketika ia mendapati Anggi di depannya. Yang lebih mengerikan adalah tatapan Anggi yang datar. Jangan kamu coba-coba ikut campur urusanku. Kalau enggak, kamu bakal tahu akibatnya. Ucap Anggi dengan datar. Enggak, ucap Mala seraya berdiri. Lalu ia memegang kedua bahu temannya itu. Kamu sadar, kamu ini pasti bukan Anggi. Cerewet. Lalu Anggi mencengkram leher Mala dengan keras, sehingga Mala nyaris gak bisa nafas. Lalu Anggi menyeringai dengan mengerikan. Anggi! Teriak karyawan lain dari luar. Lalu Anggi pun melepaskan cekikan di leher Mala dan merayap di dinding dengan mata melotot. Seketika karyawan yang melihatnya berteriak dan meminta tolong. Sementara Mala, ia bringsut di pojok dengan nafas tersenggal-senggal. Lalu dengan cepat para karyawan laki-laki pun segera menangkap Anggi yang belum terlalu atas merayap di dinding. Saat ditangkap, tentu Anggi berteriak meronta. Tapi tenaganya kalah dengan 7 orang laki-laki yang memeganginya. Andi! Panggil selamat. Andi pun makin mempercepat langkahnya menuju sumber suara. Karena beda grup, sehingga bagian kerja Anggi dan Andi lumayan berjarak. Sehingga harus berlari jika mau cepat sampai di ruang loker khusus grup kerja Anggi. Anggi kenapa lagi? Kamu pegangin Anggi, kita bawa ke Kiai kenalan saya. Kok mesti aku? Ya kamu kan calon suaminya. Ya ini buruan, bantuin bawa ke mobil si Iksan. Ucap Nandar. Jelas saja wajah Andi merah, bak kepiting rebus ketika disebut calon suami.
Anggi terus beronta saat dibawa ke mobil Iksan. Andi, kamu masuk duluan. Terus aku yang megangin dia sendirian? Tanya Andi dengan wajah tegang. Ya iyalah, saya yakin kamu bisa pakai kekuatan cinta. Ucap Iksan nyengir. Lagi-lagi masih aja bilang gitu. Tapi okelah, aku coba. Tak lupa malah pun ikut. Setelah Anggi dimasukkan ke dalam jok belakang, Iksan segera mengunci pintu dan segera memacu mobilnya. Dan aneh bin ajaib, di pangkuan Andi, Anggi pun diam. Hanya matanya tetap datar dan kosong. Ya elah, tahu Anggi tenang gini mah, setiap di kesurupan manggil kamu aja kali ya. Astagfirullah, nyebut woi, istri orang nih, ucap Andi. Malah dan Iksan pun cekikikan di jok depan. Namun Andi terkejut saat mendapati wajah, tangan, leher dan juga punggung kakinya dipenuhi bekas ikatan. Tapi ikatan kecil seperti dari benang atau rambut. Kasihan banget sih kamu, gumam Andi. Assalamualaikum, ucap Iksan. Tak lama keluar seorang pria parubaya. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Pria itu terkejut melihat Anggi yang berada dalam gendongan Andi. Sementara itu Juna kesal menunggu Anggi yang tak kunjung keluar. Kemana sih? Lama amat. Dia memutuskan untuk turun dari motor dan bertanya pada security. Pak maaf, saya mau tanya, perempuan ini udah keluar belum ya? Tanya Juna sambil menunjukkan foto Anggi di ponselnya. Oh si Anggi yang demen kesurupan ya? Tadi dibawa sama teman-temannya sebelum jam pulang. Juna mengernyitkan dahinya. Kesurupan? Gimana maksudnya? Iya, dia sering kesurupan. Aneh lagi, nemplok di kolong meja lah, di dinding lah, kayak cicak. Udah gitu, serem lah pokoknya mas. Suaminya Anggi. Sebelum menjawab, Juna segera naik ke atas motornya dan memacunya dengan kencang. Selama di jalan, Juna mulai sadar. Belakangan ini, istrinya sering melamun dengan tatapan kosong dan jarang bicara. Bahkan saat Juna membawa wanita panggilan ke rumah, Anggi hanya melihat dengan tatapan datar. Ya, Juna membawa wanita panggilan ke rumah karena Anggi hanya diam saja, tak menggairahkan. Meski Anggi tetap cantik, dan tentu Juna memanggil wanita panggilan dengan nama Anggi. Ah, sial, kenapa baru sadar sekarang sih? Kemana sekarang Anggi dibawa? Kalau dia dilepasin peletnya gimana? Juna terus memacu motornya hingga sampai di rumah. Juna mendengar suara teriakan dari dalam. Ibu! Juna berlari ke dalam dan mendapati ibunya dengan keadaan syok di dalam kamarnya. Kenapa bu? Ibu Ina memeluk Juna dengan erat. Tadi boneka pelet yang dililit rambut Anggi terbang. Terus tahu-tahu hilang gitu aja. Ucap Bu Ina gemetar. Juna terbelalak. Jangan-jangan. Juna terduduk dengan lemas. Ia meremas rambutnya dengan keras. Enggak. Anggi selamanya jadi milik aku, Bu. Feeling Juna memang benar. Ayo kita ke Abatarjo, Bu. Mau ngapain? Ya aku gak mau Anggi pergi, Bu. Juna, tunggu. Juna diam dan berbalik menatap ibunya. Juna gak main-main. Juna cuma mau Anggi terus di sisi Juna dan terus kerja buat Juna. Kalau Juna gak bisa milikin Anggi lagi, Anggi harus mati. Ucap Juna dengan geram. Sementara itu Kiai Agung nampak kelelahan. Melepas lilitan rambutnya gak semudah yang dibayangkan. Di dalam masjid tubuh Anggi terbaring kaku. Tubuhnya menegang seperti diikat. Kiai Agung melafalkan doa. Semua yang di sana pun ikut tegang karena mata Anggi terus melotot ke atas. Tiba-tiba boneka dengan lilitan rambut jatuh dari atas dan mendarat di perut Anggi. Apaan itu? Ucap Mala ketakutan. Kiai Agung membuka matanya. Ia tersenyum dan mengambil boneka itu. Saat hendak melepaskan ikatan rambut, Anggi mengeram. Wajahnya memerah, matanya kian terbelalak. Terdengar gemertak giginya. Sudah saya duga, melepas lilitan rambut ini tak semudah yang saya pikir. Terus itu boneka apa? Santet? Tanya Andi.
Seperti yang kalian lihat, ini kain kafan yang dibentuk boneka, lalu dililit penuh oleh rambut Anggi. Bisa kalian tebak? Sukma Anggi diikat di boneka itu? Tanya Iksan. Iya, benar sekali. Kalau lilitan ini dilepas, maka Sukma Anggi kembali. Hanya saja ini agak susah. Susah kenapa? Tanya Andi gelisah. Sukma ini diikat sekitar sebulan. Raga yang kosong tanpa Sukma tentu disenangi oleh makhluk halus. Dan di tubuh Anggi ada sekitar 4 makhluk halus yang mendiami. Salah satunya makhluk dari pelet itu sendiri. Pertama-tama kita keluarkan dulu makhluk yang mendiami tubuh Anggi. Lalu kita lepas lilitan rambut ini. Mereka bertiga menghela nafas lega, berarti ada harapan Anggi sembuh. Assalamualaikum. Terdengar suara salam dari luar. Waalaikumsalam. Anggi, ya Allah. Ternyata ibunya Anggi, Aina dan juga Yuni datang. Memang Andi menyuruh Selamat teman kerja mereka yang merupakan tetangga Anggi untuk menjemput mereka. Namun yang membuat Andi heran, anak Anggi juga ikut. Bro, kok Yuni ikut? Tanya Andi dengan berbisik. Tadi pas mau berangkat ke sini ada bapak-bapak anterin ini anak. Katanya sih ayah sama neneknya pergi gitu aja. Makanya dia takut sendirian dan minta antar ke rumah emak. Oh gitu. Sementara baik Aina maupun emak Aci menangis melihat Anggi yang terus mengerang dan melotot. Anak saya ini kenapa? Ibu gak usah khawatir, anak ibu pasti selamat. Tentu dengan izin Allah. Yang penting saya minta semua yang di sini bantu baca ayat suci Al-Quran. Mama sakit ya? Mama sakit pasti karena sering dipukul sama nenek sama ayah. Emak Aci pun langsung menatap cucunya itu. Maksud kamu apa Yuni? Iya, kalau mama bilang sakit, pasti nenek langsung nendang mama. Terus kalau mama diem aja, ayah suka julek kepala mama atau dorong mama sampai jatuh. Tangan emak Aci terkepal keras. Bajingan kau Juna, Ina. Aina berusaha menenangkan emak. Tak hanya emak, malah Andi dan Iksan pun ikut geram, terutama Andi. Bodoh, kalian gak dengar yang saya bilang soal pelet itu, hah? Bu Ina dan Juna menunduk, takut, lalu menggeleng. Abah Tarjo membanting barang yang ada di depannya. Kalian tahu apa akibatnya, hah? Bukan cuma nyawa Anggi yang terancam, tapi kalian. Mereka berdua terbelalak. Kenapa Abah? Abah Tarjo mendengus dengan kasar. Saya kan sudah bilang jauhi Anggi dari kegiatan agama. Tapi sepertinya kalian gak dengar. Kalian tahu, makhluk yang saya tanam di tubuh Anggi memanggil makhluk lain. Makanya Anggi jadi bertingkah aneh. Sumpah, baru kali ini saya melayani tamu idiot seperti kalian. Lalu Juna mengangkat wajahnya. Saya harus apa, Bah? Saya gak mau kehilangan istri saya. Saya mencintainya. Dan tulang punggungmu, iya? Tanya Abah Tarjo yang memotong pembicaraan Juna. Juna tersenyum kecut. Selama ikatan rambut itu belum dilepas, Anggi masih bisa dikendalikan. Tapi kali ini, kamu yang harus melakukannya. Dan tepat jam 12 malam, Juna menggelar ritual untuk mematenkan peletnya di tubuh Anggi. Setelah mantra dan cara yang diberitahu oleh Abah Tarjo, Juna memulai ritual itu di halaman belakang rumah Abah Tarjo. Juna duduk menyilah dan menyatukan dua tangannya. Setelah itu ia mulai merapalkan mantra. Dan di tempat lain, Yai Agung memimpin pengajian yang dilakukan oleh murid-muridnya dan juga Andi, Iksan, Mala dan juga Emak Aci. Pengajian berlangsung dari jam 9 malam. Anggi diletakkan di tengah, dikelilingi oleh yang mengaji. Di tengah pengajian, Anggi selalu berteriak, meronta. Lalu ia berdiri dan merayapi dinding. Dia menyeringai, melihat ke semua yang tengah mengajikan dirinya. Lalu Kiai Agung mengambil boneka itu yang sedari tadi ada di depannya. Mau apa kau manusia? Kiai Agung tak menghiraukannya. Lalu Kiai Agung memotong satu helai lilitan rambut. Kurang ajar. Anggi pun semakin merayap ke atas hingga langit-langit masjid. Terus saja melawan, tak akan ada gunanya.
Allahu Akbar, ucap Kyai Agung dengan lantang. Seketika tubuh Anggi jatuh ke bawah dan Kyai Agung menggunting 3 helai rambut lagi. Sementara itu, Juna memuncratkan darah dari mulutnya. Ia jatuh terkapar di tanah. Tubuh Anggi terjatuh di bawah, tapi untung saja ada karpet masjid, jadi tidak terlalu keras ketika Anggi terjatuh. Dan Andi adalah yang pertama yang menghampiri Anggi. Dia balik tubuh Anggi yang terjatuh ke samping itu. Anggi, ya Allah, syukurlah. Anggi menyemburkan darah segar dari mulutnya. Matanya masih tetap terpejam dan seketika pengajian pun berhenti. Alhamdulillah. Pak, anak saya kenapa nyemburin darah, Pak? Kyai Agung tersenyum. Gak apa-apa. Semua baik-baik aja. Sukmanya sudah kembali ke tubuhnya. Meski tenang, tapi nampak wajah pria parubaya itu kelelahan. Makhluknya gimana? Sudah saya usir. Awalnya saya memotong helai rambut Anggi di boneka agar 4 makhluk itu pergi. Setelah pergi barulah saya gunting semua agar saat sukma Anggi kembali tak akan ada makhluk yang mendiami tubuh Anggi. Semuanya bernafas lega. Jidatnya Anggi memar. Bawa saja ke dalam, biar istri saya yang mengobati. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi, Juna masih terbatuk dan mengeluarkan darah dari batuknya. Abah, kenapa anak saya batuk darah mulu, bah? Sepertinya banyak yang bantu Anggi supaya lepas dari pelet itu. Ya, Abah Tarjo sudah memiliki firasat kalau yang membantu Anggi kekuatannya akan jauh lebih besar darinya. Terus gimana sama istri saya? Seperti yang saya bilang, jika peletnya lepas, dia akan sadar. Dan selanjutnya, kamu tahu apa yang akan terjadi. Juna menatap ke depan. Bayangan perceraian, berpisah dan melihat Anggi menikah dengan pria lain pun ada di depan matanya. Enggak, saya enggak mau kehilangan istri saya. Tolong lakukan sesuatu, Abah. Enggak ada, Anggi sudah dilindungi. Kalau saya berbuat sesuatu, bisa mati saya. Abah Tarjo bangkit dan beranjak masuk ke dalam rumahnya. Bu, gimana ini, Bu? Gimana Anggi pergi dari Juna, Bu? Bu Ina iba melihat anak semata wayangnya sedih. Juna, terus sekarang kamu mau apa? Juna hanya terdiam dalam isakannya. Andi memacu motornya dengan kecepatan sedang. Saking fokusnya, ia lupa kalau ada motor yang mengikutinya dan menghadangnya. Andi mengerem susah payah karena di depan ada motor tiba-tiba menghadang. Dan setelah motor terhenti, Andi menatap pria yang di depannya. Loh, suami Anggi? Iya, dia Juna. Bagus kalau kamu sudah ingat kalau aku suaminya Anggi. Maaf, saya buru-buru, Mas. Namun dengan cepat, Juna mencengkram kerah baju Andi. Di mana kamu sembunyiin istri aku? Hah? Dasar nggak tahu diri. Laki-laki macam apa kamu yang deketin cewek yang udah bersuami? Juna emosi. Terus Anda laki-laki seperti apa? Yang membiarkan istrinya bekerja banting tulang, sementara Anda enak-enakan di rumah. Saat ia hendak menonjok Andi, dengan cepat Andi menghindar dan mendorong Juna. Saat tinju mendarat di perut Juna, Andi mencengkram baju Juna. Saya sebagai lelaki malu ngelihat Anda yang makan aja masih andelin istri. Cih, ganti aja bos kelaminnya itu. Laki seperti Anda gak pantas mendampingi Anggi. Kalau Anda gak bisa ngebahagiain dia, biar saya saja yang ngebahagiain dia, ucap Andi seraya mendorong Juna ke tanah. Juna meradang mendengar ucapan Andi. Andi yang melihat Juna kesakitan pun memanfaatkan keadaan untuk segera pergi. Tanya Juna, Bu Ina yang di rumah pun terkapar di lantai sambil berteriak memegangi kepalanya. Sementara makhluk di atas langit-langit rumah menyeringai hingga menampilkan giginya yang runcing. Ina merintih kesakitan, perutnya membesar seperti orang hamil, wajahnya menghitam. Juna pun tak kalah menyedihkan, meski ia masih sehat, tetap saja setiap malam kepalanya sakit dan dibayangi oleh sosok mengerikan itu. Juna, ibu udah gak kuat, bawa ibu ke rumah sakit. Uang dari mana, Bu? Ya minta sama Anggi lah,
dia pasti udah di rumahnya. Sana buruan ke sana. Tapi Bu, pergi. Juna pun beranjak keluar dan segera menyalakan motornya untuk pergi ke rumah Emak Aci. Juna teringat kata Abah Tarjo 3 hari yang lalu. Ya ini karena kalian bodoh dan gak mau dengar. Saya kan bilang, selain dijauhkan dari hal yang berbau agama, kasih makan makhluk itu pakai kembang 7 rupa setiap malam Jumat. Tapi kayaknya kalian gak ngelaksanain. Jadi silahkan nikmati kemarahan makhluk itu. Tubuh Juna pun merinding seketika saat mengingat wujud makhluk itu. Merayap, rambutnya gimbal panjang, tubuhnya kurus dan hitam legam, lidahnya terjulur dan matanya merah melotot. Tak terasa Juna sampai di depan rumah orang tua Anggi. Juna mengernyitkan dahinya karena depan rumah Anggi ada mobil. Apa jangan-jangan laki-laki itu? Juna pun turun dari motornya dan berjalan masuk ke dalam rumah orang tua Anggi. Dan benar saja, Anggi tengah mengobrol bersama di ruang tamu. Dan yang membuat Juna marah adalah ia melihat sosok Andi yang ikut bercanda dan tertawa bersama istrinya. Juna cemburu. "Anggi!" bentak Juna dari depan pintu. Semua orang di dalam terkejut, kedatangan tamu tak diundang. "Ngapain kamu kesini?" tanya Anggi dengan sinis. Hati Juna mencelos saat melihat sikap sinis dari Anggi. "Ibu sakit, Nggi. Aku mau minta uang." "Hah?" teriak Anggi, Aina dan juga Mala secara bersamaan. Sementara Emak Aci dan Andi lebih memilih memandang sinis Juna. "Gak salah setelah semua yang kamu lakuin sama Anggi." "Diam, kamu gak usah ikut campur," bentak Juna pada Mala. "Kamu pikir Mas, selama 4 tahun aku kerja banting tulang, sementara kamu enak-enakan di rumah santai-santai, gak mau berusaha cari kerja atau usaha apa gitu. Semuanya kamu limpahin ke aku. Kalau semisal kamu sakit, cacat atau jompo, aku ikhlas. Tapi ini, kamu masih sehat, segar bugar, tapi gak mau memenuhi tanggung jawab kamu sebagai suami," ucap Anggi dengan nafas naik turun. Juna tertunduk. "Maaf." Semua yang di situ terbelalak, terutama Anggi. Karena selama mereka menikah, Juna tak pernah berkata maaf sama sekali. Apa? Aku gak salah dengar?" Lalu Juna mengangkat wajahnya. "Aku minta maaf." "Hah? Kamu minta maaf? Sejak kapan kamu?" ucap Mak Asi. "Kalau kamu gak mau bantuin ibu gak apa-apa. Maaf, aku ganggu," ucap Juna. Juna pun keluar rumah. Sementara Anggi, ia mengernyit heran. Ada apa dengan Juna? Kenapa jadi lembut? Biasanya dia keras. "Jangan percaya, cuma rayuan itu. Pura-pura melas, biar kamu kasihan," ucap Mala. Setelah sampai di rumah, Juna mendengar ibunya berteriak-teriak. Juna segera berlari ke dalam rumah. Dan saat ia sampai di kamar, ia melihat makhluk itu tengah jongkok di perut ibunya. Dan yang membuatnya terperanjat adalah perut ibunya semakin membesar. Tolong ibu Juna," ucap ibunya dengan lirih. Sementara makhluk itu menyeringai ke arahnya. Mau apa kau?" Makhluk itu tertawa. "Nyawa kalian." Juna terbelalak seketika. "Enggak, pergi kamu. Pulang kamu ke rumah Abah Tarjo. Pergi." Makhluk itu kembali menyeringai. Lalu makhluk itu berdiri di atas perut Ina. Bu Ina berteriak kesakitan dan makhluk itu terlihat mengangkat kakinya dan menginjakannya ke perut Ibu Ina. Jantung Juna serasa berhenti saat melihat perut ibunya meledak. Ya, meledak. Darah berceceran di mana-mana. Isi perutnya berantakan. Bahkan Juna sendiri basah kuyup darah Bu Ina. Dan Juna juga lihat ibunya tak bergerak dengan mata yang melotot. "Bu, Ibu, jangan tinggalin Juna, Bu. Juna sama siapa, Bu?" Juna terus menangis. Suara tangisannya keras sehingga mengundang beberapa tetangga datang. Karena pintu depannya terbuka, tetangga dengan mudah masuk ke dalam rumah Juna. "Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah." Tetangga terkejut bukan main saat melihat darah di mana-mana.
dan perut Bu Ina sudah terkoyak. Sebenarnya tetangga tahu kalau Bu Ina sakit hingga perutnya membesar. Hanya tetangga tak mau menengok karena yakin Ibu Ina sakit sebab hal gaib, bukan hal medis. Mereka yakin karena setiap malam yang melintas di depan rumah Bu Ina, mereka melihat sosok hitam cungkring dengan mata merah melotot. "Bu, Pak, tolong ibu saya," ucap Juna memohon pada tetangga yang melihat. Dan hari ini Bu Ina dimakamkan di pemakaman umum desa mereka. Pemakaman Bu Ina tak semudah seperti warga lain yang meninggal. Dimulai saat akan memandikan, airnya berubah menjadi hitam dan berbau amis. Mau memakai air manapun, milik siapapun, airnya berubah jadi warna hitam. Lalu jasad Bu Ina selalu mengeluarkan kotoran dari anusnya. Padahal kalau dipikir secara logika, usus Bu Ina sudah hancur karena perutnya meledak. Sudah ganti kain kafan 5 kali, namun jasad Bu Ina masih saja mengeluarkan kotoran. Hingga warga pasrah dan membiarkan jasad Bu Ina terlilit kain kafan dengan kotoran di bagian belakang. Tak hanya di situ, saat hendak mengubur, liang lahat Bu Ina tiba-tiba muncul seekor ular besar, sebesar paha orang dewasa dan berwarna hitam pekat. Diusir dengan cara apapun, ular itu balik lagi. Dan karena hari sudah mulai gelap, akhirnya warga memutuskan untuk menurunkan jasad Bu Ina dengan tambang. Tak ada yang berani masuk ke liang lahat karena ular itu melingkar. Juga ular itu tampak menyeramkan. Ada 2 tanduk kecil di kepalanya. Banyak warga berbisik-bisik kalau Ibu Inalah yang menyekutukan Allah. Gak nyangka ya, itu sih akibatnya main dukun. Pembalasan Allah gak main-main. Begitulah ucapan warga. Juna yang mendengar hanya bisa tertunduk. Yang diomongin warga memang benar, kalau ini akibat ibunya yang menyekutukan Allah. Lalu Juna melihat ke sekitar. Dia tak menemukan Anggi. Ya, Anggi tahu mertuanya meninggal, tapi ia memutuskan untuk tak datang. Karena hari ini ia pergi ke pengadilan untuk mengurus perceraian dengan Juna. Akhir cerita, selang beberapa hari, Juna ditemukan gantung diri di dalam rumah. Dan Anggi masih menjalani masa idahnya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.